Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Maka dari itu, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bertanya pada kelompok kami. Dalam video ini, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang video sebelumnya dari makalah dengan judul Metode Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab dalam Pembelajaran PAI. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul Hidayah tentang metode ceramah. Dengan pertanyaan, menurut Anda, apakah metode ceramah masih efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran sekarang, mengingat kurikulum sekarang sudah kurikulum Merdeka Belajar? Pendapat kami, walaupun kurikulum sekarang sudah diganti menjadi kurikulum Merdeka Belajar, namun menurut kami dan bahkan sebagian orang, metode ceramah masih merupakan pilihan alternatif untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Metode ceramah masih dianggap lebih praktis karena hanya mengandalkan kemampuan guru. Dalam metode ceramah, guru bertindak sebagai satu-satunya sumber pengetahuan bagi siswa. Kami beranggapan demikian dikarenakan ada beberapa alasan kenapa masih menggunakan metode ceramah, di antaranya yaitu masih banyak sarana dan sumber belajar yang tidak mendukung untuk digunakan metode selain ceramah. Seperti metode lainnya yaitu metode diskusi yang membutuhkan proyektor atau metode lainnya. Karena kekurangan sarana, maka digunakanlah metode ceramah. Kompleksitas materi ajar yang sangat luas, karakteristik materi ajar yang bersifat hafalan dan fakta. Maka dari itu tidak sedikit orang beranggapan bahwa metode ceramah kurang melibatkan siswa selama proses pembelajaran. Bahkan ada yang mengatakan metode ceramah banyak ditentang. Namun bagi kami, jika guru benar-benar menguasai teknik ceramah secara baik, maka pembelajaran akan tetap menyenangkan dengan tetap melibatkan interaksi siswa. Bahkan dalam metode ceramah, guru masih bisa melibatkan interaksi siswa seperti memberikan pertanyaan kepada siswa di sela-sela ceramah dan lainnya. Jika ini dilakukan secara konsisten, maka siswa akan selalu memperhatikan guru selama ceramah berlangsung. Pertanyaan yang kedua dari Ahmad Najmuddin tentang metode yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran. Dengan pertanyaan, dari beberapa metode mengajar yang Anda jelaskan dalam makalah, manakah metode mengajar yang paling efektif menurut Anda? Jawaban kami, dari sekian metode mengajar yang kami paparkan dan metode-metode lainnya, untuk metode mengajar yang paling efektif digunakan, mungkin semua metode pembelajaran efektif. Dikarenakan semua metode seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, dan lain-lain sudah pernah digunakan dalam sistem pendidikan di negara Indonesia. Namun bagi kami, metode yang efektif digunakan dalam pembelajaran itu bisa dilihat dari tingkat pembelajarannya atau tingkat usianya. Untuk anak sekolah dasar efektif menggunakan metode ceramah dikarenakan daya ingat dan daya tangkap siswa masih sangat bagus, dan untuk manfaat guru mudah menguasai kelas dari banyaknya siswa. Sedangkan untuk siswa tingkat SMP dan SMA atau sederajatnya, efektif menggunakan metode tanya jawab. Dikarenakan tujuannya agar siswa belajar lebih aktif dan manfaatnya siswa dapat mengembangkan
keberanian dan keterampilan dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Serta pertanyaan yang dilontarkan guru dapat menarik dan memuaskan perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. Sedangkan untuk mahasiswa dan setaranya, efektifnya menggunakan metode pembelajaran diskusi, dikarenakan siswa sudah mempunyai bobot pikir dan pertimbangan akal yang mampu untuk mempunyai gagasan ide untuk didiskusikan. Dan tukar-menukar informasi dan pendapat juga lebih baik karena sudah mempunyai wawasan yang cukup luas. Serta melihat tujuannya diterapkan metode ini untuk perguruan tinggi sangat baik, diantaranya merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan dalam pemecahan suatu masalah. Mengajarkan sikap menghargai pendapat orang lain, memperluas wawasan mahasiswa, dan mengajarkan untuk terlatih dalam musyawarah. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan ini, metode yang efektif digunakan dalam pembelajaran. Untuk tingkat SD menggunakan metode ceramah, untuk tingkat SMP, SMA, dan sederajatnya efektif menggunakan metode tanya jawab, dan untuk tingkat mahasiswa dan setaranya efektif menggunakan metode diskusi. Pertanyaan berikutnya, metode ceramah paling tepat digunakan pada situasi apa? Dari Mbak Laili. Pertanyaan yang menarik. Jadi metode ceramah itu kalau dari segi tingkatannya ya mungkin paling cocok itu untuk anak-anak SD sama anak SMP, mungkin seperti itu. Yang kedua, kalau dari sisi mata pelajaran itu paling cocok atau paling tepat biasanya digunakan untuk mapel-mapel berbau keagamaan, seperti PAI. Itu bisa jadi yang tidak membutuhkan praktik ya, atau akidah, akhlak, tauhid dan sebagainya. Karena tidak mungkin metode ceramah itu lebih efektif digunakan pada matematika yang harus praktek, kimia yang harus praktek, biologi yang harus observasi, terus ada mungkin penjaskes yang harus praktek di lapang juga. Itu kalau menggunakan metode ceramah pasti tidak efektif nih, mungkin seperti itu. Jadi paling cocok ya itu. Kemudian ada pertanyaan dari Kang Rifan, yaitu apa yang dimaksud dengan metode diskusi serta apa saja kelebihan dan kelemahan metode tersebut. Kita jawab, metode diskusi sendiri adalah metode yang mana antara murid dan siswa saling bertukar pikiran, bertukar argumen, sehingga ada timbal balik antara kedua aspek tersebut. Atau mungkin bisa dengan murid dengan murid, atau murid dengan guru, atau guru dengan guru, mungkin bisa apabila gurunya dua. Terus kelemahan dan kelebihan metode diskusi. Metode diskusi memiliki beberapa kelebihan, yaitu satu, merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarsa, serta terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. Dua, pengembangan sikap menghargai pendapat orang lain. Tiga, mengajarkan anak didik untuk terlatih dalam musyawarah. Yang berikutnya, memperluas wawasan anak didik. Terus kelemahan dari metode diskusi sendiri adalah membutuhkan waktu yang agak panjang, atau ya otomatis panjang ya, karena diskusi itu nggak mungkin seperti tanya jawab. Karena kalau tanya jawaban sebatas menanya kemudian dijawab, kalau diskusi beda, karena pertanyaan dan jawaban itu pasti lebih banyak seperti penjelasannya, karena argumennya pasti banyak. Kalau diskusi nggak mungkin singkat. Yang kedua, pembicaraan terkadang menyimpang dari pokok permasalahan. Sudah saya bahas di video. Tiga, tidak dapat dipakai pada kelompok yang besar. Empat, mungkin dikuasai oleh orang-orang yang menonjol dan orang-orang yang suka berbicara, seperti Anda sendiri, Kang Rifan, suka berbicara, sama Kang Miftah
dan Kang Jamal. Kemudian pertanyaan dari saudari Erlina. Daya tangkap memahami setiap siswa kan berbeda-beda, betul? Bagaimana jika pembelajaran metode tanya jawab digunakan namun siswa kurang merespon? Ini sangat mungkin ya, karena mungkin ada beberapa siswa yang kurang gitu, agak kurang kemampuan otaknya. Di sini akan kami coba jawab. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan guru agar siswa merespon pembelajaran yang baik adalah satu, mungkin pembelajaran dilakukan dalam suasana rileks, tujuannya agar tidak tegang, karena mungkin siswa itu agak nggak nyaman gitu. Bisa mungkin siswa itu ditenangkan dulu suasananya agar rileks gitu, enak, siswa jadi mengikuti pelajaran itu enak. Menggunakan metode ini itu menjadi enak, karena mungkin juga rangsangan yang diberikan kepada guru itu kurang, agak-agak kurang gitu, mungkin bisa diberi breaking atau apalah dan sebagainya. Kemudian memberi giliran menjawab untuk setiap siswa agar siswa tetap memperhatikan pembahasan, karena tanggung jawab pertanyaan yang diajukan dengan guru, yaitu tadi seperti yang sebelumnya kami jelaskan. Kemudian menyediakan kesempatan bertanya bagi siswa, juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran agar siswa tetap fokus pada materi pembelajaran. Yang intinya kalau metode ini kurang berjalan, mungkin itu kalau dari kelompok kami, rangsangan yang diberikan oleh Anda kepada siswa itu kurang. Kalau memang rangsangannya sudah baik tapi siswa masih tidak bisa mengikuti metode ini, ya ganti, solusinya ganti metode yang lain. Masih banyak, ada metode diskusi, ada metode ceramah dan sebagainya, masih banyak lagi metode-metode yang bisa digunakan. Mungkin cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.